Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Mengingat ini sudah pukul 23 ya, 23.43 ya, 43 menit di sini. Ya, ini di sini aku waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di waktu Indonesia Barat berarti jam tahajud itu pukul 24 ya. Karena posisi saya di WIB. Sekali lagi karena posisi saya di waktu Indonesia Barat, berarti kan jam tahajud kan pukul 24 ya kan. Nah, mengingat bentar lagi udah mau tahajud, jadi pembacaan aku lebih singkat ya. Oke, saya mau tahu ya, adakah doanya kalian ya? Adakah doa kalian ya yang dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala di hari ini Senin 30 Mei 2022 ya. 1, 2, 3, 4 silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Ingat ini hanya ramalan. Yang namanya ramalan berarti di sini saya tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa. Jadi di sini saya tidak syirik. Ya, kenapa? Karena kalau ramalan itu hanya menduga-duga. Ya. Ramalan hanya menduga-duga. Ya. Tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa. Jadi tidak syirik. Yang dikatakan syirik itu bila mendahulukan Sang Maha Kuasa, menebak gitu loh. Ya, meramal dan menebak berbeda, jangan samakan ya. Meramal dan menebak berbeda ya. Kalau meramal tidak mendahulukan berarti nggak syirik, sedangkan menebak itu syirik. Kenapa? Karena mendahulukan gitu. Dan juga ini memang general reading ya, saya tarik energi kolektif di sini, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang berbeda, tentunya kalian semua di sini yang nonton konten aku di sini kan berbeda-beda kelahirannya ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir ya. Contoh kayak rezeki kan setiap manusia kan nggak sama rezekinya ya. Ada yang kecil, ada yang besar rezekinya. Ya Allah yang Maha tahu ya. Jadi kalau ada orang rezekinya kecil ya, itu karena Allah tuh mengetahui hati kita, pikiran kita. Kalau di Al-Qur'an ya yang saya ngaji ya, saya ngaji ilmu agama itu yang fokus, maksudnya ya fokus gitu loh, fokus benar-benar ngaji kayak anak pesantren gitu ya, karena saya ngaji di pesantren ya. Enggak, saya bukan anak pesantren, bukan, cuman saya ngaji kayak layaknya anak pesantren, jadi langsung ngaji ke kiai gitu loh, habaib ya, nggak langsung ngaji seperti itu teman-teman ya. Itu kalau di Al-Qur'an ya. Rezeki kecil itu biasanya karena kurang baik, hatinya kurang baik, pikiran kurang baik ya. Jadi bukan karena Allah itu nggak adil, bukan, tapi karena Allah Maha tahu hati kita, pikiran kita ya. Allah Maha tahu ya. Ini contoh ya, si A ini kecil rezekinya, Allah tuh Maha tahu ini ya, si A ini padahal punya uang sedikit ya, rezeki seret tapi masih aja berzina gitu. Masih padahal rezeki udah saya seretkan ya, biar dia kerja keras, biar dia ingat sama saya, ingat sama Allah gitu ya. Biar dia gitu lah, pokoknya ada tujuannya gitu ya. Sehingga dengan rezeki kecil itu maksudnya biar ingat sama Allah, biar enggak banyak melakukan dosa. Tapi rezeki kecil pun masih aja melakukan dosa gitu ya. Ini si A ini kecil rezekinya, si B besar ya. Merah kan mati ya, warna mati ya. Putih warna bagus ya, hatinya orang yang putih bagus. Ini yang merah ini kecil rezekinya ya. Itu dikecilkan karena Allah Maha tahu hatinya, pikirannya. Ini ya, kalau dikasih rezeki besar gitu ya, ini bakal berzina, ke PSK sana sini
ya PSK sana sini. Mulutnya ya, punya lidah, akan mudah menghina orang, akan mudah merendahkan orang yang di bawahnya, ya gitu loh, sehingga dia dikecilkan rezekinya, gitu loh teman-teman ya. Karena kalau dia besar rezekinya akan gampang bunuh orang, misalnya kayak gitu. Mentang-mentang dia punya uang ya, dengan uang dia pakai pembunuh bayaran, dia bayar uang untuk membunuh orang. Dia ini akan menyihir orang ya, akan menyihir orang yang membuat suami istri bercerai ya, yang membuat meninggal. Ini kedukun nih, kedukun ini ya, pasti dia akan kedukun gitu ya, membuat laki-laki yang nggak cinta sama dia cinta, kan dosa, masuk neraka. Nggak boleh. Kalau laki-laki nggak mau sama kita, jangan maksa gitu, nggak boleh. Jangan sampai kedukun, jangan, dosa gitu kan. Ini orang kalau punya uang ya akan berzina sana sini ya, akan berzina. Tapi kalau ini baik hatinya, ini walaupun dikasih uang yang banyak ya, dikasih rezeki yang banyak ya, dia nggak akan berzina, nggak akan berzina. Dia nih sama saya diciptakan cantik ya, diciptakan cantik sehingga dengan kecantikannya ya, dia bisa main sinetron ya. Banyak produser yang ingin tidur sama dia misalnya kayak gitu. Tapi ya walaupun dia banyak yang ingin tidur dan dia bisa main sinetron, dia nggak main sinetron nih. Dia bisa menolak kekayaan, ya, demi patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya besarkan rezekinya. Dia punya uang banyak di sini, dia nggak akan menghina orang, nggak akan merendahkan orang, nah gitu loh ya. Jadi perbedaan takdir. Nah, perbedaan takdir itu tergantung hati teman-teman ya, hati kita. Makanya rezeki itu ada takarannya ya. Biasanya kalau yang rezekinya bagus itu hatinya baik biasanya, berhati mulia biasanya ya. Tapi lihat juga apa dulu pekerjaannya. Kalau pekerjaannya ya di jalan Allah ya bagus berarti gitu ya. Kemudian perbedaan tingkat karma. Karma kan berbeda-beda teman-teman ya. Sama-sama pilih nomor 1. Nggak semua orang yang pilih nomor 1 ini pernah merendahkan orang ya. Nggak semua orang yang pilih nomor 1 ini pernah menghina orang, nggak pernah ya. Sama-sama pilih nomor 1 ya, antara si A dan si B. Si A tukang menghina, si B nggak pernah menghina, malah kalau dihina diam. Jadi derajatnya nggak sama ya, nggak sama, pangkatnya nggak sama ya. Sama-sama pilih sini ya, sama-sama pilih nomor 2, A dan B gini. Merah kan angka mati ya, merah kan warna mati ya gitu. Makanya aku kasih merah nih untuk yang buruk gitu ya. Yang merah ini suka menghina orang, suka menghina fisik orang, suka menghina macam-macam lah. Satu kali menghina maka hancurlah pangkat dia, hancurlah derajat dia ya. Yang putih ini dihina. Jadi walaupun sama-sama pilih nomor 2, tapi ini nggak pernah menghina orang, malah dia yang dihina. Nah yang B ini tinggi pangkatnya, akan punya pangkat tinggi, akan punya derajat tinggi ya. Yang B nih ya, semakin dihina semakin tinggi pangkatnya, semakin dihina semakin tinggi derajatnya. Gak ada orang itu mau naik derajat, mau naik pangkat tanpa dihina, gak ada. Tanpa masalah gak ada, tanpa disakiti gak ada. Sama kayak kamu kalau sekolah, masa kamu bisa sih naik kelas tanpa ujian? Bisa. Masa kamu bisa naik kelas tanpa ujian? Gak bisa kan? Dari TK naik kelas 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu itu SMP. Naik kelas lagi 1, 2, 3 ya kan? Sebelum kamu naik kelas itu apa? Ujian kan? Nah gitu. Makanya orang yang dihina itu akan tinggi pangkatnya. Orang yang punya banyak masalah akan tinggi pangkatnya. Ya, pangkatnya tinggi. Nah yang menghina ini apa kak? Hancur. Gak punya pangkat. Hancur hidupnya, miskin, susah gitu loh ya. Karena dia jahat di sini ya. Pernah menghina satu orang, pernah menghina sekali aja udah hancur gitu loh ya. Belum tentu orang ini maafin kamu ya. Kamu ini menghina si ini ya, dia menghina, tapi dia berdoa kepada Allah, segera hancurnya. Jangan berdoa ya, tanpa berdoa aja udah hancur di sini ya. Karma berbeda-beda ya. Oke. Jadi wajar kalau semisal nggak cocok ya kan. Karena kalaupun energi kamu ketarik di sini ya kecil sekali yang ketarik, karena perbedaan tadi ya. Perbedaan yang aku sebutin tadi itu loh
gitu ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Adakah doa kamu dikabulkan? Iya. Kamu akan ada kesuksesan di pekerjaan kamu ya. Kamu akan mengalami sukses besar di pekerjaan kamu ya. Bahkan di sini beberapa dari kamu ada yang dapat rezeki nomplok di hari ini. Oke? Ada doa dikabulkan ya. Nomor 2. Tidak ada di sini. Ini hanya pesan dari Sang Maha Kuasa bahwa kamu di hari ini disuruh fokus oleh Allah ya. Hanya pesan ini ya, bahwa kamu disuruh fokus ya. Fokus pada kehidupan kamu, fokus pada masa depan kamu, kayak gitu loh. Oke? Nomor 3. The Magician belum ya. Ini hanya juga nasihat dari Allah bahwa di hari ini dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan taktik, dibutuhkan strategi. Artinya kalau di hari ini kamu main polos, main percaya ya, main lugu, kamu akan kalah. Kamu akan jatuh, kamu nggak akan berkembang, kamu akan mundur. Gitu loh. Tapi kalau kamu ingin naik, ingin berkembang, ya, ingin maju, ya, di hari ini dibutuhkan ya kecerdikan kamu, kecerdasan kamu, ya, strategi cantik kamu, gitu loh, teman-teman. Usaha dari kamu, oke? Jadi ini hanya nasihat dari Sang Maha Kuasa, ya. Nomor 4. Desan, ya. Di sini ada doa dikabulkan yang berbicara kejelasan, ya. Akan ada kejelasan di sini. Yang tadinya kamu menunggu-nunggu sebuah kejelasan, di hari ini akan ada kejelasan, ya. Ini bisa mencakup segala aspek ya, bisa asmara, karir, bisnis, keuangan. Ya, bisa mencakup segala aspek kejelasan di sini. Cuman di sini 80% ya, kejelasan ini mengenai uang, karir, bisnis, ya. 20% sisanya kejelasan ini mengenai asmara dan yang lain-lain, pertemanan ya, kehidupan sosial kayak gitu. Contohnya gimana sih Kak? Contoh misalnya dalam hal karir gitu ya teman-teman. Contohnya kamu itu apa ya teman-teman? Selama ini kamu punya pekerjaan itu masih apa ya? Nggak jelas juga ini gimana ke depannya, nggak jelas. Nah sekarang ini kamu jelas gitu loh. Bagaimana ini penghasilannya, bla bla bla, jelas semuanya gitu loh. Ya. Akan ada kejelasan yang membuat kamu bahagia. Ya. Jadi kejelasan sini kamu bahagia. Contohnya ya, kamu akan naik pangkat ya, kamu jelas akan naik pangkat gitu. Yang selama ini kapan ya aku naik pangkat, misalnya kayak gitu. Dalam hal asmara, yang tadinya kamu cuman pacaran aja, nah di hari ini ada omongan kejelasan bagaimana hubungan ini gitu loh. Ya. Akan ada kejelasan bagaimana kedepannya hubungan ini gitu. Ya. Dengan kejelasan kan kita tenang, hati kita tenang kan tahu gitu kan. Jadi kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau jelas gitu loh kan. Nah gitu ya. Contoh kamu dalam hubungan ya, kamu udah nggak digantung lagi karena dia kasih kamu kejelasan kapan dia mau ngelamar kamu misalnya, nah gitu loh ya. Akan ada kejelasan yang membuat kamu bahagia, oke? Atau ini berbicara pekerjaan, di hari ini akan ada kelancaran di pekerjaan kamu. Atau juga ini bisa rezeki keuangan yang besar ya. Ada rezeki uang besar di hari ini, oke? Dari 1, 2, 3, 4 yang ada doa dikabulkan tuh nomor 1 dan nomor 4 ya. 1 dan 4, oke? Oke, itu aja teman-teman. Karena ini sudah mau memasuki jam tahajud nih loh ya. Ya, pukul 24.00 WIB udah masuk jam tahajud, makanya aku singkat di sini ya. Oke, thank you sekali lagi. Kalau teman-teman ingin konsultasi tarot dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya di sini. Sekali lagi, untuk konsultasi tarot dengan saya ya, silahkan langsung hubungi WhatsApp saya di sini. Dan ini berbayar ya. Berbayar ya. Di sini aku melayani konsultasi asmara, karir, bisnis hingga keuangan ya. Berbayar, oke? Oke, thank you itu aja. Assalamualaikum. Bye bye.